Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan nafas untuk menghirup udara, untuk melihat orang-orang terkasih kita, ataupun hari ini kita kembali merayakan penyataan Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga semua membawa rasa syukur dan sukacita dalam menapaki hari ini. Kita akan memujikan satu lagu yang membuat kita semakin bersyukur karena kita heran melihat Allah kita yang memberi begitu banyak penyertaan, memberikan begitu banyak sukacita dan mungkin berkat dalam mungkin pasti gitu ya, berkat dalam kehidupan kita dengan banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita pujikan, ku heran Allah mau memberi. Ku
Mari kita berdoa sebelum kita memulai PD pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang memenuhi kehidupan kami dengan cinta kasih-Mu. Puji syukur Tuhan, kami aturkan kehadirat-Mu, karena berkat karunia-Mu, Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa bangun pada pagi hari ini setelah tidur kami semalam. Tuhan jaga kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan mampukan kami untuk mengikuti Zoom pagi hari ini untuk persekutuan doa setiap Sabtu. Bapa, kiranya Tuhan sertai kami semuanya yang ikut dalam Zoom pagi ini, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik, mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang belum bisa masuk karena kuota ataupun yang lainnya, kiranya Tuhan bukakan hati dan pikirannya Tuhan untuk bisa mengikuti pada pagi hari ini ataupun hari-hari selanjutnya. Bapak, sertai juga kiranya Ibu Abanita Kaban yang akan menyampaikan firman Tuhan, kuasai segala hal yang akan disampaikannya supaya firman yang Tuhan sudah buatkan untuk beliau sampaikan kepada kami dapat kami serap dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, puji syukur untuk semua kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan persekutuan doa pagi ini dan hari-hari ini pagi ini sampai dengan malam nanti hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Andayu. Ibu Bapak ataupun jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita yang menjadi salah satu bagian bacaan dari Sinode GKJ terambil dari Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai 14. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Saltiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, ibu-ibu terkasih yang ada di Zoom, ataupun mungkin ada Pak Tri yang mendengarkan di belakang Bude gitu ya, ataupun kita jemaat yang mendengarkan dari YouTube saat ini. Jemaat yang terkasih, ketika membaca ini tentu kita Hagai 1 ayat 7 sampai 14 ini kita tentu sudah dapat pesan inti dari yang ingin disampaikan oleh Nabi Hagai ataupun Tuhan kepada umat saat itu. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat bagaimana di konteks saat ini, di mana kita memang mungkin sudah punya banyak pemikiran bahwa ketika membangun rumah Tuhan, ketika berbicara persembahan kepada Tuhan begitu ya, maka
kita akan ada banyak hal yang biasanya seperti gambaran umat di bacaan kita hari ini yang memprioritaskan untuk diri terlebih dahulu, lalu memikirkan bagaimana akhirnya ke konteks rumah Tuhan gitu ya. Tetapi pada bacaan kita hari ini justru sedang diingatkan oleh Tuhan karena jemaat saat itu yang dia sudah kembali ke Yerusalem, mungkin dalam konteks ini mereka sudah lepas dari pasca pembuangan dan sebagainya dan tiba di Yerusalem yang kondisinya sudah hancur, reruntuhan, yang kita tahu ada konteks bait suci di Yerusalem hancur begitu ya, sehingga diminta untuk membangun kembali. Mereka dalam konteks ini mereka berhasil meletakkan fondasi dalam dan dasar untuk membangun rumah Allah ini, tetapi ada halangan, masalah, kesulitan yang tak kunjung habis, sehingga mereka tidak lagi memprioritaskan membangun Allah, tetapi akhirnya mereka fokus kepada dirinya. Sehingga dalam bacaan kita hari ini mereka diingatkan mengapa tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi bagian untuk rumah Allah, tapi fokus kepada rumah-rumah sendiri. Nah, dalam hal ini ada yang menarik jemaat yang terkasih. Ketika Tuhan menjelaskan bahwa karena tidak memfokuskan rumah Allah, karena tidak memfokuskan apa yang menjadi terlibat dalam pekerjaan Allah, begitu ya. Berkat-berkat itu bukan seolah-olah, tapi Tuhan mengatakan ditutup. Tadi digambarkan oleh bacaan kita bahwa di ayat keberapa tadi? Di ayat 10. Itu sebabnya langit menahan embun, bumi menahan hasil, lalu minyak, gandum dan segalanya itu Tuhan mengontrol mereka semua dalam kedaulatan Tuhan, sehingga ketika manusia dengan perhitungan matematikanya berpikir akan bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi ternyata Tuhan bisa membuat itu seolah-olah langsung hilang, terhempas begitu ya, ataupun ketika berkat itu tertahan gitu ya, karena tidak punya motivasi sesuatu yang mengerjakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Dalam konteks saat ini bacaan kita yaitu membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, jemaat yang terkasih, dalam bagian ketika Tuhan berdaulat untuk berkat kepada kita manusia, ini menjadi sebuah pengingat buat kita bahwa ternyata ketika berbicara materi, keuangan, ataupun berkat, kita diingatkan untuk selalu berfokus kepada ukuran Tuhan, gitu ya, berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ketika fokus kita kepada kehendak Tuhan, maka sumber berkat yang sejati yang datang dari Tuhan, itu yang akan terus juga mengalir kepada kita karena mengerjakan bagian pekerjaan Allah juga. Termasuk dalam konteks bacaan hari ini, Tuhan sedang meneguhkan jemaat ketika mengerjakan apa yang menjadi perbaikan rumah bait Allah, maka Tuhan ingin meneguhkan, yakinlah berkat-berkat itu pun akan dilimpahkan kepada jemaat ketika punya motivasi untuk melakukan sebuah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang itu berkaitan dengan kehidupan rohani untuk supaya jemaat semakin bisa leluasa di rumah Allah untuk beribadah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih, berangkat dari firman Hagai ini, tentu kita diteguhkan satu hal, yaitu berbicara materi, mindset kita perlu kita ubah menjadi sesuatu yang melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi kehendak Tuhan. Karena ketika fokus ke mindset kita itu segala sesuatunya untuk Tuhan, maka sumber berkat yang datang dari Tuhan senantiasa dicukupkan kepada kita. Maka kalau ada istilah ibu-ibu ataupun orang yang melihat pengelolaan ekonominya kok rasanya selalu cukup meskipun secara ukuran manusia tidak gitu ya. Barangkali orang-orang yang punya pemahaman ini karena dia mengerjakan segala sesuatunya di dalam Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, dari firman hari ini kita diteguhkan
bahwa ketika kita fokus melakukan apa yang menjadi bagian pekerjaan Tuhan, baik itu rumah Allah, baik itu menolong orang sesama, dan banyak hal kehendak Tuhan yang kita kerjakan yang kadang membutuhkan materi ataupun support keuangan begitu ya. Saya yakin sebagai orang percaya kita tidak berpikir 2 kali, 1000 kali apalagi gitu ya, tapi kita harus punya hati yang rela otomatis untuk memprioritaskannya ataupun memberikan apa yang bisa kita berikan untuk mendukung apa yang menjadi pekerjaan Allah. Nah, barangkali firman hari ini bukan sebuah kebetulan sampai kepada kita, karena kemarin malam persis ketika kita sedang evaluasi bersama Komisi Arben, salah satu di dalamnya ada ada harapan, ada rencana di mana gereja kita, rumah tempat kita beribadah, GKJ Yeremia, juga rumah rohani Sawangan yang menjadi bagian kita, yang kalau ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk semakin dia lebih baik, apalagi konteks gedung kita GKJ Yeremia. Benar ya Bu Puji ya, dari awal udah begitu sampai sekarang, yang kalau mungkin secara kalau itu manusia mungkin ibaratnya udah rapuh lah, yang perlu dirombak gitu ya Bude Puji ya. Jadi ini firman hari ini menurut saya bukan sebuah kebetulan, tetapi memang Tuhan sampaikan juga kepada kita, sehingga ketika ada pun nanti rencana untuk pengerjaan rumah ibadah, baik di GKJ Yeremia, baik rumah rohani Sawangan, ataupun mungkin saya tahu kita selalu kadang-kadang dapat proposal gereja-gereja yang dia sedang bangun, kita juga berusaha memberikan kontribusi kita. Itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam terlibat untuk menjadi bagian pekerjaan-pekerjaan Allah terkait rumah ibadah. Karena firman hari ini meneguhkan kita, berkat Tuhan itu senantiasa akan Tuhan limpahkan ketika kita sendiri pun tidak menahannya untuk diri sendiri. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, baik kita GKJ Yeremia yang nanti mungkin ke depan ada rencana besar dalam rumah ibadah, ataupun dalam kita memikirkan kehidupan kita sehari-hari, mari kita fokus kepada apa yang menjadi pekerjaan Allah, sehingga sungguh-sungguh berkat Tuhan yang menjadi kedaulatan Tuhan itu senantiasa menuntun kita bukan untuk kesombongan, tetapi untuk semakin mengerjakan banyak hal. Amin. Sebelum kita akan nanti saling mendoakan yang di Zoom ataupun yang di YouTube saling mendoakan bersama keluarga, kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa gereja punya batu penjuru yang sejati. Kita pujikan batu penjuru gereja. Dasar yang
Selamat beraktivitas, bawa terus pokok doa kita pada hari ini untuk pekerjaan Tuhan dalam konteks rumah ibadah sebagai harapan kerinduan kita bersama, khususnya GKJ Jeremia dan Rumah Rohani Sawangan, agar terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.